Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 7. Untuk materi kali ini adalah garis dan sudut. Materi yang akan kita bahas adalah hubungan antar sudut. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu menentukan sudut saling berpenyiku, menentukan sudut saling berpelurus, menentukan sudut saling bertolak belakang, dan menentukan kedudukan dua garis jajar. Oke, sudah siap anak-anak? Let's go. Untuk yang selanjutnya yaitu hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Seperti apa? Nah, ini ada dua garis yang sejajar, yaitu garis K dan garis L yang dipotong oleh garis M. Membentuk apa saja? Nah, dalam hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar itu akan membentuk yang pertama adalah sudut sehadap. Apa itu sudut sehadap? Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut sehadap yang terbentuk sama besar. Berarti yang terbentuk sudut sehadap itu sudutnya sama besar. Seperti apa? Nah, yang bagaimana sudut sehadap itu? Nah, sudut sehadap adalah sudut 1 dengan sudut 5. 1 dengan 5. Nah, ini dinamakan sehadap. Kemudian 3 dengan 7, 2 dengan 6, 4 dengan 8. Ini dinamakan sudut sehadap. Oke. Untuk yang kedua, hubungan sudut-sudut pada dua garis yang sejajar adalah sudut dalam berseberangan. Yang bagaimana sudut dalam berseberangan itu? Nah, sudut dalam berseberangan yang terbentuk sama besar. Tinggal kita mencari bagaimana ciri-ciri sudut dalam berseberangan. Karena kata-katanya adalah dalam. Nah, berarti kan yang ada di dalam garis sejajar ini. Kemudian namanya berseberangan, berarti yang melewati garis ini. Yang mana? Nah, sudut 3 dengan 6. Kenapa? Letaknya di dalam garis sejajar. Kemudian berseberangan oleh garis. Nah, sudut 3 berseberangan dengan sudut 6. Sudut 4 berseberangan dengan sudut 5. Oke. Nah, selain sudut dalam berseberangan juga ada sudut luar berseberangan. Karena ini luar, maka letaknya di luar garis sejajar, tetapi berseberangan. Seperti apa? Berarti sudut 1 dengan sudut 8, sudut 1 dengan sudut 8, kemudian sudut 2 dengan sudut 7. Ini dinamakan luar berseberangan. Oke. Kemudian untuk hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang keempat adalah sudut dalam sepihak. Nah, kalau yang sehadap dan luar berseberangan dan dalam berseberangan itu kan sudut-sudutnya sama besar. Kalau yang sepihak, nah sepihak itu jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya adalah 180 derajat. Tinggal kita cari yang dalam sepihak itu bagaimana? Ingat, yang dalam berarti yang ada di dalam dua garis sejajar. Tinggal yang sepihak itu bagaimana? Nah, seperti ini. Sudut 3 dengan 5 lurusannya sepihak itu ya. 3 dengan 5, kemudian sudut 4 dengan 6. Oke. Bisa dibedakan ya antara dalam berseberangan dengan dalam sepihak. Kalau dalam berseberangan itu berarti yang menyeberang garis ini, berarti sudut 3 dengan sudut 6. Tetapi kalau dalam sepihak berarti sudut 3 dengan 5 yang lurus ini, kemudian sudut 4 dan sudut 6. Ingat, jumlah kedua sudut ini adalah 180 derajat. Berarti karena sudut 3 dan sudut 5 ini adalah sudut dalam sepihak, maka jika dijumlahkan sudut 3 dan sudut 5 jumlahnya adalah 180 derajat. Begitu juga dengan sudut 4 dan sudut 6 jumlahnya juga 180 derajat.
Oke, untuk yang terakhir yaitu sudut luar sepihak. Jadi jika ada kata sepihak itu berarti jumlah sudutnya 180 derajat. Tetapi kalau selain sepihak, yang sehadap dan berseberangan itu sudutnya sama besar. Nah, karena ini luar berarti di luar garis yang sejajar, tetapi yang sama, yang segaris yang sama, yaitu sudut 1 berarti dengan sudut 7, sudut 2 dengan sudut 8. Nah, seperti itu. Karena sepihak, maka sudut 1 dan sudut 7 jika dijumlahkan adalah 180 derajat, dan sudut 2 dan ditambah sudut 8 sama dengan 180 derajat. Seperti itu. Bisa dipahami nak? Matematika asik dan menyenangkan. Oke. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini ada 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis C. Jika sudut A4 berarti yang di sini adalah 70 derajat, maka besar sudut yang lainnya adalah, nah kita cari satu-satu. Nah, bagaimana? Nah, kita cari, karena yang diketahui hanya A4, berarti kita cari yang paling mudah. Oh, A4 bertolak belakang dengan A2. Berarti, kenapa bertolak belakang? Berarti besaran sudutnya kan sama, berarti sudut A2 adalah 70 derajat. Oke, untuk A2 sudah diketahui. Nah, kemudian bagaimana mencari yang lainnya? Nah, ini dengan ini, ingat ini adalah dalam berseberangan. Kenapa dalam? Karena di dalam 2 garis sejajar. Nah, 2 sudut yang dalam berseberangan berarti besaran sudutnya sama besar, berarti B4 pun juga 70 derajat. Oke, karena B4 sudah diketahui dan B4 adalah bertolak belakang dengan B2, maka B2 pun besarannya adalah 70 derajat. Oke, karena sudah diketahui A4, A4, A2, B4 dan B2, maka tinggal kita mencari yang lainnya. Nah, bagaimana? Ingat, karena A4 sama dengan 70 derajat, A4 sama dengan 70 derajat. Nah, luar sepihak, ya kan? Karena letaknya di luar dan segaris atau sama, tidak menyeberang, berarti dia adalah luar sepihak, di mana jumlah sudut luar sepihak ini adalah 180 derajat, maka A4 adalah 70, sehingga sudut B1 adalah 180 dikurangi 70 derajat, sehingga sudut B1 adalah 110 derajat. Ketika B1 sudah diketahui, berarti B1 dan B3 itu bertolak belakang, berarti besaran sudutnya juga sama besar, sehingga B3 pun besaran sudutnya adalah 110 derajat. Oke, kemudian B3 dengan A1 dalam berseberangan, ya kan? Letaknya di dalam 2 garis dan berseberangan, nyebrang kan? Karena B3 dan A1 dalam berseberangan, maka besaran sudutnya pun sama besar, sehingga A1 pun jumlahnya juga 110 derajat. A1 sudah diketahui, tinggal A3. Nah, A1 dan A3 bertolak belakang, berarti A3 besaran sudutnya adalah 110 derajat. Seperti itu, sangat mudah ya nak, bisa dipahami. Matematika asik dan menyenangkan. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.